Tapi Pak Nito. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim calon guru penggerak SMAN 1 Bantaran akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Di sini kami ada bertiga, mulai dari Ibu Yatnawati Ayu Terbini, kemudian Ibu Dwi Ratnaningsih, dan saya sendiri Alif Sodikin. Untuk pemaparan materi diseminasi yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Dwi. Monggo Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktunya untuk kami semua di sini. Saya menyeru kepada terutama pada Bu Neng, Pak Mukris, Pak Mistari, dan Bapak Ibu guru yang lain, termasuk Bu Yuni dan Pak Saiful sebagai guru senior di sini. Bukan maksud saya untuk menggurui di sini, tetapi ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai calon guru penggerak untuk mendiseminasikan aksi nyata saya, yaitu budaya positif di SMA Negeri 1 Bantaran. Nah, di sini budaya positif sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Sebenarnya anak-anak di sini sudah melakukan itu dan Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan itu. Tetapi di sini sebagai aksi nyata kami semua di sini tim akan memberi penguatan lagi tentang budaya positif ini sendiri. Budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu ada 6, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan telas, pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu apa ya? Perubahan paradigma di sini kami kembali pada modul yang pertama, yaitu 1.1, itu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru layaknya sebagai motivator, ya, yang ada semboyannya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ing ngarsa sungkulodo, yang kedua ing madya mamuntarsa, dan yang ketiga yaitu tuturi handayani. Nah, para perubahan paradigma itu kemarin kami semua mendapatkan teori yang pertama, yaitu ada cara
dengan teori filosofi Gajah Dewantara yang menghamba pada murid, kita juga memfasilitasi anak supaya apa ya, kita itu mengetahui apa kemauan anak, apa kebutuhan si anak ini, ya begitu. Ini ya kita harus merubah paradigma itu. Jadi tidak harus yang senior itu yang harus kita apa ya, kita memberi perintah langsung kita laksanakan, tidak harus seperti itu. Begitu juga kita sebagai guru pada anak-anak, kita tidak boleh kita ayo nak harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Ternyata sekarang kita hilangkan paradigma itu, jadi kita harus memahami pada anak itu, kita memfasilitasi anak, kita menjadi motivator bagi anak-anak. Nah seperti itu. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Kalau sudah mendengar kalimat disiplin, pasti di situ dalam benak murid kita ada aturan, bahkan nanti apa disiplin guru-gurunya galak atau bagaimana, dan terakhir pasti hukuman. Nah, padahal hukuman di sini itu kita hendaknya sudah tidak melakukan hukuman kepada murid-murid kita, karena itu akan mematikan karakter murid-murid kita. Apa Bu terusan yang apa? Kalau tidak boleh hukuman terus apa? Mungkin ada konsekuensi lain. Contohnya di sini murid-murid kita yang sering terlambat, atau tidak memakai sepatu, jangan langsung kamu pulang. Itu hukuman berarti. Ya, kamu pulang, kamu tidak boleh masuk ke sekolah. Itu berarti kita memberi hukuman, dan itu kita sebagai penghukum, namanya guru sebagai penghukum. Nah, alangkah baiknya di sini Bapak Ibu guru melakukan apa ya, melakukan pendekatan kepada murid-murid kita. Kenapa demikian? Mungkin anak ini belum terpenuhi kebutuhannya. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, hukuman. Nah, apa hukuman di sini kita tiadakan, kita ganti konsekuensi. Misalnya, ini tadi apabila ada anak yang terlambat datang, oke, untuk sekali boleh masuk, asalkan dengan konsekuensi biasa kita lakukan, yaitu membaca surat Yasin. Boleh masuk pelajaran tetapi membaca surat Yasin dulu. Itu bukan hukuman kan? Itu adalah konsekuensinya karena dia terlambat ke sekolah. Terus apabila anak-anak tidak memakai sepatu, kalau satu kali atau dua kali kita tanya dulu apa alasannya Pak anak itu seperti itu. Nah, jadi jangan langsung menghukum anak-anak ya. Sehingga anak-anak itu terbentuk motivasinya. Motivasi di sini di apa ya? Motivasi di sini maksudnya motivasi yang terbentuk dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu kalau di pendidikan guru penggerak biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang terlahir dari dalam dirinya sendiri. Ada aturan maupun tidak aturan, atau kan ada aturan itu. Jadi dia selalu mengikuti atau apa, menjalankan keyakinan-keyakinan atau aturan itu sebagai budaya dia, sebagai kebiasaan dia. Selanjutnya, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas sehingga dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ataupun biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Ada beberapa kelas yang sudah masuk itu membuat kesepakatan kelas, di antaranya minimal Bapak Ibu guru juga membuat kesepakatan kelas ini untuk pembelajaran di Bapak Ibu sendiri. Kalau saya kemarin membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama pada jam saya datang tepat waktu. Terus kalau pagi itu piket kelas itu harus datang lebih pagi daripada yang lainnya. Menggunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Terus kalau pagi sebelum pembelajaran dibiasakan membaca surat Yasin. Apa kesepakatan kelas yang saya buat kemarin. Nah, di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini sering
sebenarnya kepuasan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Jadi ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, cinta dan kasih, sayang, kebebasan, kesenangan serta kekuasaan. Contohnya di sini ada anak di kelas 12, anaknya usir terus, tidak mau mengerjakan tugas, kadang kami sendiri. Ternyata saya tanya, kenapa kok seperti ini, kenapa kamu seperti ini. Sebenarnya anaknya mulai dari dulu sudah seperti ini. Nah, ternyata kemungkinan ya anak ini kurang kasih sayang, butuh kasih sayang dari temannya, butuh perhatian dari temannya, dari keluarganya, seperti itu. Nanti untuk 5 kebutuhan dasar nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu Yatna. Nah, ini di sini posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum yaitu tadi tanpa melakukan atau meminta penjelasan dari murid-murid kita, langsung dihukum sudah mengerjakan tugas, langsung dihukum pulang atau keluar seperti itu, padahal belum tahu alasannya kenapa. Nah, di sini sifat penghukum itu tanpa memberikan solusi, membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti kayak Pak Pur misalnya, kamu tidak kasihan sama saya sudah datang pagi, besok kamu datangnya siang, seperti itu. Jadi anaknya merasa bersalah. Di sini juga belum terlihat memberikan solusi. Terus sebagai teman dan pemantau ini hampir sama. Kalau teman dia merasa akrab, itu kalau pemantau hanya memantau posisinya guru di sini. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu sebagai manajer. Kalau manajer itu sudah melakukan semua kegiatan, mulai dari menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat, kenapa dia melakukan kesalahan ini, sampai dia memberikan solusi kepada anak ini supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti akan dipaparkan oleh Pak Ali sama 5 posisi kontrol itu tadi. Dari sini mungkin monggo Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya. Terima kasih sebelumnya. Monggo Bu Nin atau Pak Mahfud, Bu Resti, Pak Mestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu yang memberikan kepada saya. Sebenarnya untuk tema budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Bantaran, begini ya, memang budaya itu kan untuk mengubah budaya itu kan butuh waktu, butuh rentang waktu yang lama. Sementara tahap atau tingkat anak untuk sadar juga berbeda-beda. Seperti halnya tadi Bu Dwi sampaikan bahwa kita tidak boleh menghukum, memang betul kita tidak boleh menghukum anak. Tetapi untuk membentuk suatu budaya, kesadaran yang ikhlas tumbuh dari intern dari diri siswa, itu tidak semudah yang dilakukan di pengajian di Maliboro. Nah, itu butuh proses. Itu Pak Dian. Pertanyaan saya, seberapa lama untuk mengubah budaya siswa, sementara siswa kita di SMA 1 Bantaran itu dari lingkup keluarga yang broken home, berbeda dengan latar belakang sehingga banyak masalah di keluarga, padahal budaya itu terbentuk dari keluarga dulu. Sementara sekolah hanya mungkin sedikit membentuknya karena terkendala target waktu semester dan butuh skala yang sama. Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Ning. Di sini saya akan mencoba menjawab. Kalau Bu Ning bertanya berapa lama, kami semua juga tidak tahu. Nah, ya kan. Tetapi kita berusaha karena budaya positif
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu kepada kami yang akan memberikan pemahaman tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh teman saya, Dwi, tentang paradigma budaya positif, tentang keyakinan kelas. Sekarang saya akan membahas lebih dalam lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Rafael bilangin. Yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat kesenangan fun. Dan yang kelima terakhir kekuasaan power. Jadi saat kita melihat murid kita ada terjadi sesuatu kasus, ternyata ada 5 kebutuhan dasar siswa yang harus kita pahami dari siswa tersebut. Yang pertama untuk bertahan hidup ini seperti pelajaran saya yang ekonomi ada kebutuhan primer. Jadi saat kita bertahan hidup kita membutuhkan seperti sandang, pangan, papan, modelnya seperti itu. Jadi tanpa sandang, tanpa pangan, tanpa papan kita tidak bisa untuk bertahan hidup. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, dan kita butuh tempat tinggal seperti itu ya. Jadi misalkan ada satu kasus di sekolah, jadi muridnya saat kita melakukan pembelajaran dia merasa kayak lemas seperti itu ya. Kita tanya kamu kenapa? Ternyata dia belum sarapan pagi. Nah itu yang saya bilang untuk bertahan hidup. Misalkan makanan kesehatan juga sama. Jadi mungkin dia saat di rumahnya masih belum diberi untuk sarapan makanan pagi oleh orang tuanya. Jadi ada beberapa faktor saat kita melihat sebuah kasus di sekolah gitu ya, di kelas. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang ini kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk semuanya, untuk keluarga, untuk teman, kemudian untuk hewan peliharaan juga sama. Jadi kasih sayang kita kepada lingkungan sekitar kita. Jadi misalkan ada suatu kasus dia seperti kelihatan ingin perhatian gitu, karena dia ingin diperhatikan sama temannya. Jadi dia ingin ditanya sama temannya, jadi dia membuat ulah di kelas. Jadi dia membutuhkan kasih sayang di lingkungan sekitar temannya. Terus kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom. Ini kebutuhan kita untuk model mandiri, kita bebas di luar peraturan yang misalkan diberikan oleh orang tua, seperti itu kalau misalkan siswa atau di sekolah. Jadi dia ingin membuat peraturan sendiri, dia ingin mandiri sendiri. Jadi kalau misalkan ada sebuah kasus anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, seperti itu berarti dia dengan kebebasan yang sebenarnya kita membutuhkan, yang tadi dijelaskan sama Budi, kesepakatan kelas gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya kita bebas, tapi bebasnya masih tergantung sama bapak ibu. Kemudian yang keempat kesenangan atau fun. Jadi modelnya seperti permainan, kita akan ingin bersenang-senang, ingin tertawa, ingin bermain, ingin melihat teman kita tersenyum. Jadi dia merasa ingin suatu kesenangan saat dia di kelas. Misalkan saya contohkan ada anak yang membuat kasus, artinya teman semuanya
Dia bisa berhitung, dia bisa mengerjakannya saat dia disuruh maju ke kelas, dia saat selesai mengerjakan. Kemudian gurunya hanya bilang terima kasih ya, sudah seperti itu aja. Padahal dia merasa setelah dia menyelesaikan rumus tersebut, dia sangat berusaha keras sekali karena dia mungkin semalam belajar atau dia ingin diakui kepintarannya, ingin diakui seberapa dia detail untuk mengerjakan kasusnya seperti itu. Jadi dia membutuhkan seperti modelnya percaya diri, harga dirinya dia, kenapa dia tidak dihargai seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar yang kita bisa analisis ya saat kita masuk di kelas kita. Kenapa sih anak seperti ini? Kenapa anak seperti ini? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu Bapak Ibu guru pahami dulu. Seperti itu penjelasan saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada saran untuk saya tentang 5 kebutuhan dasar, atau mungkin ada yang pernah ada suatu kasus di kelas bisa mungkin disampaikan dari Bapak Ibu guru. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan dari awal tentang budaya positif. Jadi bagaimana cara kita saat bukan berubah ya, pelan-pelan untuk memahami bagaimana karakter siswa, bagaimana terjadi suatu kasus saat kita mempelajari yang saya terangkan ini barusan 5 kebutuhan dasar. Sebelumnya juga untuk keyakinan kelas, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, jadi mereka tidak merasa untuk mematuhi ada ini peraturan seperti itu, tapi kesepakatan kelas mereka sendiri yang dibuat mereka sendiri untuk mereka jalankan sendiri. Sampai kapan? Ya sampai mereka akhirnya menyadari bahwa ini kesepakatan kelas saya, kelas kita untuk saya jalankan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dijelaskan oleh Pak Ali tentang 5 posisi kontrol. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih dulu kepada Ibu Wiwi sama Diana yang sudah menjelaskan materi mengenai budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pada dasarnya kan kita ini sebagai guru harus memahami apa yang dibutuhkan murid, bukan murid yang harus memahami gurunya. Jadi murid kita ini butuh apa sih? Makanya tadi kita harus mengenali ada 5 kebutuhan dasar manusia: cinta kasih, ya cinta kasih sayang, terus power, kemudian apa lagi tadi? Kita kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kadang ada anak-anak yang berkasus itu, kita harus tahu ini anak ini latar belakangnya apa sih ya? Misalnya musilin temennya atau pas pelajaran rame. Nah itu sebenarnya apa motivasinya? Latar belakangnya apa? Kebutuhannya apa? Apakah pengen diperhatikan? Apakah pengen hanya kesenangan saja? Atau bosan dengan ketika pembelajaran bosan sehingga dia mencari kesenangan? Nah itu sekilas saja ya mengenai materi-materi sebelumnya yang bisa mungkin untuk kita review. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru? Nah, guru kan harus bisa mengontrol murid ya. Nah, ada 5 macam posisi. Mulai dari yang pertama penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian posisi yang kedua adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau kita kupas ya satu persatu,
penghukum ini tipe guru yang mungkin kalau muridnya bersalah langsung, hei kamu salah, kamu hukumannya seperti ini. Ya, cenderung nadanya tinggi. Ya, terlambat. Sudah saya bilang jangan buang sampah di situ. Belum jadi murid bersalah langsung ini aja langsung menghukum, yang memberikan hukuman, yang langsung ini menjustis bahwasanya kamu salah. Kemudian yang kedua seperti yang sudah dijelaskan tadi sekilas, membuat orang merasa bersalah. Ini membuat orang merasa bersalah ini biasanya guru mengungkapkan bahwa bentuk kekecewaan. Saya kecewa loh kamu berbuat seperti ini. Saya kecewa kamu terlambat. Ya, dua posisi kontrol ini adalah identitas gagal. Ya. Jadi motivasinya kita mengontrol murid ini karena motivasi eksternal, mungkin takut karena dihukum, mungkin tidak nyaman ketika membuat gurunya merasa kecewa, sehingga motivasi mengikuti gurunya ini karena motivasi eksternal, bukan dari diri. Ya, takut dihukum atau takut gurunya kecewa. Kemudian kalau kamu sebagai teman, ya, guru bertindak sebagai teman, tolong ya, kamu jangan terlambat lagi. Lakukan untuk bapak, ya, lakukan untuk ibu. Tolong guys, jangan bikin bukan jangan bikin kalau itu tadi kata malu berarti ini ke pembuat orang merasa bersalah lagi. Lakukan ya, atau intinya kita posisinya bicaranya seperti sudah sebagai teman ya, sudah sebagai teman. Tolong kerjakan ini untuk apa? Ya, untuk kebaikan. Nah, kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau ini gurunya cenderung bilang mengingatkan, ayo apa peraturannya? Misalnya datang terlambat, ayo apa peraturannya? Datang terlambat Pak jam 7. Oke. Kemudian apa hukumannya? Apa sanksinya? Jadi tidak langsung seperti yang beda dengan yang menghukum tadi ya, langsung kamu saya hukum, langsung ustaz lari dari lapangan ya. Beda. Kalau pemantau ini lebih nadanya lebih santai atau lebih datar. Nah, keempat ini tadi posisi 1 sampai 4 ini semuanya motivasinya eksternal ya, untuk mengontrol ya. Kalau sebagai teman lakukan karena gurunya, mungkin karena posisinya waktu itu memintanya seakan-akan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau karena peraturan. Nah, semuanya ini kalau motivasi eksternal tentunya ada kelemahan. Akan lebih baik kalau kita mengontrol siswa itu dengan menumbuhkan motivasi intrinsiknya, yaitu sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, ketika murid datang terlambat, ya kita akan menanyakan, ya. Kita lanjut ya. Ada sedikit dengan restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini nanti hubungannya sama mengenai posisi guru sebagai manajer. Ya, apa sih kita bisa membuat murid itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa timbul dari motivasi intrinsiknya supaya bisa berbuat lebih baik. Nah, tahapan dari restitusi ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini kita mungkin bisa bilang setiap orang tidak sempurna, pasti bisa melakukan adalah kesalahan. Nah, namun ya, kita lanjut ke yang kedua, menanyakan keyakinan. Benar nggak sih yang kamu lakukan terlambat itu hal yang benar? Nah, ketika dia ngomong menyadari, oh salah Pak. Nah, berarti ini kita sudah masuk ke proses tahap yang kedua. Ya, validasi dulu, validasi tindakan yang salah. Ya, benar nggak sih tindakannya ini sudah benar kalau terlambat. Kemudian dia misalnya menjawab, oke, salah. Nah, berarti sudah sinkron. Baru kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Ya, kalau misalnya terlambat, apa yang dilakukan? Ya, solusinya bagaimana? Nah, kita tanyakan, kita gali motivasi intrinsiknya. Oh, saya harusnya datang lebih awal. Ya, datang misalnya kita tanya ini, tadi bangunnya jam berapa?
kemudian misalnya jam 6:30, kemudian kan masih jarak ke sekolahnya berapa menit, misalnya 15 menit. Nah, kemudian kita bangun supaya harus bagaimana dia mengungkapkan solusi untuk dirinya supaya tidak terlambat. Jadi ini posisi manajer ini seperti ini. Ini kalau di materi kami ini posisi yang ideal ya, posisi yang ideal karena motivasi intrinsiknya yang dibangun. Begitu materi yang bisa saya paparkan untuk berbagi ya. Semoga kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita lebih baik lagi, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dengan kita, sehingga guru ini ya, guru akan menjadi orang yang sangat dihormati, diteladani, dan kemudian siswa juga dan memandang kita seperti horor ya, bisa sebagai sahabat ataupun orang tua yang dihormati. Dan kita juga harusnya memposisikan diri kita sebagai orang yang bukan musuh ya, jangan dianggap kalau orang salah berarti semua benci gitu ya. Udah, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau saran, kami akan menerima dengan baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, enggak ya? Ya, enggak. Maaf, ini agak melebar atau mengganggu. Sebenarnya kalau ini kan hanya implementasi atau prosedural tekniknya di lapangan atau di sekolah. Padahal perilaku anak-anak itu sudah terbentuk sih. Sebenarnya terbentuk belum. Misalkan kita di semangat anak-anak karakternya itu adalah karakter keras, di mana mereka tidak akan menerima sebuah hukuman atau kritikan ketika dia sudah benar-benar tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi sosialisasinya, penerapannya, implementasinya untuk mencari solusi tersebut, saya pikir agak sulit ketika pemahaman mereka tentang atau mindset mereka tentang perilaku mereka itu kalau berbenturan dengan apa yang kita inginkan. Mereka kebanyakan saya lihat dari salah satu contoh aja, memasukkan pagi berseling-seling kali gurunya mengingatkan, tapi gurunya 2 atau 5 menit ketika sudah mengingatkan, bajunya dikeluarkan lagi. Nah di situ kan otomatis memang pendekatannya sudah masuk, tapi kan perubahan sikapnya masih dianggap tidak ada. Walaupun kita nasihati, walaupun kita mungkin ada solusi yang lebih efektif, personal approach-nya mungkin kepada murid, agar setidak-tidaknya mereka sebelum berangkat sekolah sudah diingatkan orang tuanya. Ya, saya memahami ya. Izin jawab. Ya, memang sebenarnya setiap orang berbeda ya, setiap murid berbeda. Kita akan menangani berbeda setiap murid sesuai karakternya. Ya. Dan kita juga bisa jadi pada satu kasus tidak langsung bisa kita merubah seseorang. Nah itu maka dari itu kita mulai bangun bagaimana kita memahami ya apa sih yang diinginkan murid ini. Kemudian bagaimana merubah mindsetnya. Ya kita ubah dulu mindsetnya. Benar nggak sih tindakan seperti itu? Ya. Kemudian kalau dia sudah mulai memahami, insya Allah akan mudah untuk kita mengarahkan. Intinya sih itu ya. Jadi memang sesuatu itu tidak bisa tidak bisa langsung ya spontan ya. Itu butuh proses juga. Jadi kita tangani kasus per kasus sesuai karakter siswa. Begitu Bapak Guru yang saya sebelumnya saya menambahi, ya ini Pak Guru yang apalagi di Bantara itu sudah nyata nih, nampak anak-anaknya seperti itu, karakternya seperti itu,
Itu dari Pak Soli. Terima kasih. Siap, sama Saya menambahi untuk apa tadi saya dari Pak Pur. Jadi memang prosesnya tidak ada yang instan. Kita tidak pernah capek-capeknya untuk mengingatkan murid sampai kapan seterusnya. Jadi sudah mencoba keyakinan kelas, terus kemudian dia masih melanggar, dicoba kita modelnya untuk ngomong langsung empat mata sama anaknya. Jadi modelnya seperti restitusi, apakah kamu nyaman berpakaian seperti ini? Kamu coba lihat tetanggamu yang berangkat sekolah, itu ada anak SD, ada anak SMP. Dia happy nggak kalau misalkan ada bahasa tapi bukan? Dia pasti kita ajak komunikasi, dia pasti akan ngomong dia pasti akan mencurahkan yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Kalau kamu lihat rapi, tetanggamu itu bagus nggak? Kalau kamu lihat gitu, misalkan dia iya bagus. Nah, kenapa kamu tidak mencoba sendiri? Nah, seperti itu. Kadang kita mencoba mulai komunikasi ke anak-anak selain ngomongnya di kelas gitu ya, secara satu kelas itu. Jadi biar mereka pelan-pelan berubahnya. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari kami Pak Pur. Oh iya, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sebetulnya memang kami mungkin agak komplain mengenai pendekatan plus atau segitiga restitusi. Tadi setelah kita jelaskan oleh narasumber, kami agak sedikit punya gambaran sehingga mungkin kedepannya bisa melakukan program yang terkait dengan tabungan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Saya. Luar biasa. Siap semuanya. Oke, silakan. Ya, saya senang sekali dengan adanya terungkapnya hal semacam ini, karena deteksi itu sudah ada sejak lama. Tapi ibaratkan itu borok, kita kan tidak pernah tahu, tidak mau peduli borok. Sebenarnya boroknya banyak, tapi tidak pernah peduli. Mereka dengan event-event semacam ini ada bergerak mengingatkan kita. Sebenarnya masing-masing guru saya yakin punya pemikiran, tapi mau melangkah ini males dengan kalau gitu ya. Terus saya memang di sini di suara sini menurut saya yang penting memang ajak. Kita itu kan tidak ajak. Artinya BK memang tidak ada BK, ya kan ya. Kemarin saya kebetulan pas ada pendidikan kepala itu, pas saya yang ada BK, sebenarnya itu banyak sekali komponen-komponen yang harus kita ini mendapat siswa, mendeteksi. Di sini kan jelas anak-anak yang menyimpan itu banyak ya, tapi kita tidak punya data dan deteksi itu mestinya terdata dulu. Kemudian nanti dari situ kita mulai bisa melangkah. Jadi memang harus ada dokumen buku BK di mana teknisnya supaya benar-benar tadi tahu. Di sini mohon maaf, memang maksud saya salah. Anak-anak yang nakal dan tidak nakal itu hampir bau, sehingga tidak tidak terdeteksi dengan jelas. Mungkin penting sekali dengan adanya semacam ini, mungkin memang ada teknik gimana caranya, ada teknik buku khusus, bukan hanya buku ya, maksudnya tidak kita ada dokumentasi, sehingga langkah kita itu jelas. Itu saya kira anak-anaknya sudah memang action kita yang asli itu yang kita perlu selesai. Monggo mau dirasakan bareng-bareng, monggo. Matur nuwun Pak Pur, kita mendapat poin esensinya ya. Kita evaluasi apa yang harus kekurangan kita saat ini. Mungkin kita kedepannya bisa yang memenuhinya ya, bisa lebih baik lagi. Oke. Oh Bu Yuni, oke monggo. Satu ya, sudah satu lagi ya. Ini tadi saya sebagai guru yang mengetahui sejak belasan guru sama pidana tentang kebutuhan besar ya, kebutuhan dasar seorang siswa itu tadi yang dijelaskan itu ya, baca itu berapa itu? Di sini saya tadi kan dari kelas 12 IPS. Ini siswa yang saya alami. Waktu saya jelaskan wajar. Ya ini ada seorang yang kapal gitu ya, yang kanan ini kapal gitu ya.
Oke, dan itu dimakan oleh 2 orang, Ahmad Maulana dan Ahmad Adian sama Maulana Adian. Jadi saya cuma hanya waktu itu yang menasihati gitu. Tapi ya ada sedikit emosi saya bilang kamu maksudnya ada 3 orang itu. Beberapa emosi ya, saya. Jadi Terus begini Pak, ini seperti yang dijelaskan Jaka tadi tentang kebebasan. Kebebasan dalam berlapas pada waktu ibu mengajar misalnya seperti itu ya. Di mana anak-anak dari sekian anak itu tentunya berbeda-beda kan? Ya, beraneka ragam. Pada waktu ada melakukan semacam itu, seperti yang di belakang mama sama di mama, anak yang mau mengikuti pelajaran itu marah karena mengganggu sifatnya kan seperti itu. Ya, ini bagaimana untuk melakukan kebebasan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi yang begini tadi ya. Terima kasih Bu Yuni. Ini memang ada kondisi seperti ini di lingkungan kita terhadap anak didik kita, dan itu juga saya pernah mengalaminya. Apalagi panjenengan guru matematika yang mana saya karena matematika begitu serius menurutkan Bu Yuni seperti itu ya. Nah, sedangkan tadi Bu Yuni matur kalau ada anak melempar korek, bergurau aja ya, bergurau sendiri. Sedangkan anak yang lain ingin memperhatikan karena anak ini serius untuk ke pembelajarannya Bu Yuni. Ngasih 2 anak ini. Nah, anak yang menyimpang ini Bu, kalau di dalam teori kita, di dalam apa yang sedang kita pelajari, kita peroleh itu anak 2 ini perlu mendapatkan ini restitusi ini tadi ini. Perlu jenengan sebagai gurunya di dalam kelas, sebagai manajer di dalam kelas, jenengan posisikan sebagai manajer di dalam kelas, itu anak yang membuat masalah ini. Jenengan tanya dulu, sebenarnya kalau jelas itu, kalau menurut saya, anak yang melempar korek sedang bergurau, dia itu kurangnya kasih sayang juga bisa, dia kepengen kesenangan, dia tidak mendapatkan kesenangan duluan, makanya dia caper di dalam kelas. Nah seperti itu. Terus dia merasa pengen power itu tadi, dia pengen merasa tadi yang dikatakan Bu Yuni dan Bu Yana yang positif, saya bisa matematika, pengen diakui, tapi di sini dia merasa pengen diakui teman-temannya sebagai yang itu sebenarnya di dalam kelas. Tapi ini ternyata yang negatif, bukan yang positif seperti itu. Nah ini perlu anak-anak yang seperti ini di dalam ini kemarin seperti budaya positif ini kemarin kita mendapatkan beberapa kasus, kita dihadapkan oleh beberapa kasus A, B, C, beberapa kasus. Nah di situ sama ada kayak seperti ini. Bagaimana dalam satu pembelajaran ada anak yang menyimpang ini. Nah ini tugas kita sebagai guru bagaimana bisa menyikapi anak ini seperti itu. Jadi kita harus jangan menyalahkan anak, kita tidak boleh menyalahkan karena anak itu tadi. Kenapa dia seperti itu? Karena dia pengen memenuhi kebutuhannya dia. Dan apa tugas lain kita sebagai guru? Ini adalah tugas kita sebagai guru di dalam kelas. Bagaimana cara kita memposisikan sebagai manajer ini tadi. Jadi tidak ada pembiaran kepada murid-murid kita. Nah seperti itu kita mencari solusinya supaya anak-anak didik kita itu bisa fokus di dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya.